Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam acara doa pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau kita ada, ini adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai pada hari ini adalah karena kemurahan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau berserah kepada Tuhan. Sebab itu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Di situ tertulis, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menghapus dosa kita. Dan kalau Tuhan menghapus dosa kita, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Dalam pembacaan ayat tadi, dosa digambarkan sebagai pemberontakan. Itu sama dengan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tetapi ada juga beberapa pengertian tentang dosa. Dosa itu seperti kesalahan, seperti kejahatan dalam berbagai bentuk. Dan dosa merupakan kegagalan umat Tuhan melakukan perintah Tuhan. Ketidaktaatan, kelaliman, dan ketidakadilan. Itulah beberapa hal mengenai dosa. Dosa timbul dari hati dan pikiran manusia. Yesus mengatakan dalam Markus 7 ayat yang ke-21 dan seterusnya sampai ayat ke-23. Saya bacakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita sudah membaca ayat-ayat tadi. Dosa adalah masalah serius. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Hal ini dijelaskan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang baik dan dapat menghapus dan menyucikan dosa. Karena firman Allah menjelaskan hanya Yesus saja yang sanggup mengampuni dosa. Di dalam Roma 3 ayat 24, di situ tertulis, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia.
Satu-satunya yang dapat menebus dosa manusia adalah Yesus Kristus, karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karunia pengampunan dosa manusia dikerjakan oleh Yesus Kristus saja di kayu salib. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh jaminan keselamatan. Puji Tuhan. Sedangkan perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Di situ tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Iman kepada Yesus yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia. Kebaikan tidak dapat menghapus dosa manusia. Orang yang diampuni dosanya dan memperoleh keselamatan tidak akan menerima penghukuman dari Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang sudah ditebus dari dosa, mari kita berusaha hidup taat kepada firman Tuhan, hidup suci dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-12 dijelaskan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tetapi kalaupun kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita harus sadar, bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita membaca 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, di situ dijelaskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Dosa sebesar apapun dapat diampuni oleh Tuhan, kalau kita mau mengakui kesalahan kita dan meminta belas kasihan Tuhan, serta kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus Tuhan kita setia dan adil. Puji Tuhan. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit.
mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka, setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPD Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.